kamu akan kehilangan segalanya karena kebohongan besar dari sistem. Sementara kamu menahan napas menunggu kehancuran finansial seperti tahun 2008, semuanya sudah terjadi. Dalam gelap, di luar jangkauan mata. Pemerintah akan memberitahumu bahwa inflasi hanya 3%, bahwa semuanya stabil, bahwa ekonomi tetap kuat. Tapi jika kamu termasuk separuh terbawah, kamu sudah merasakan perbedaan antara apa yang mereka katakan dan kenyataannya. Karena kenyataanmu bukan 3%, itu lebih dekat ke 9% dan semakin memburuk. Semua itu berkat sistem perbankan bayangan yang menahan $2 triliun dengan teknik akuntansi yang bisa membuatmu dipenjara di penjara federal. Saat krisis terjadi, itu tidak akan terlihat seperti tahun 2008. Akan lebih sunyi, lebih cepat. Dan saat kamu menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk melindungi diri. Inilah alasan sebenarnya mengapa ekonomi belum runtuh sampai sekarang. Bagian 1. Keterputusan besar. Kamu dan kelas investor hidup di dua alam semesta yang berbeda. Indeks S&P 500 terlihat cukup sehat saat ini, mencapai level rekor. Tapi kamu, peluangmu untuk bisa membeli properti sama besarnya dengan peluangmu memanjat batang kacang ajaib. Menurut Fortune, suku bunga hipotek di Amerika Serikat sekitar 7%, dan kamu harus berpenghasilan setidaknya 6 digit jika ingin membeli rumah dengan harga median. Ngomong-ngomong, harga itu sekitar $422.000. $422.000. Kamu punya uang segitu di tabungan? Secara statistik, jelas kamu nggak punya. The Fed mengatakan bahwa rata-rata tabungan orang Amerika di bawah usia 35 tahun adalah sekitar $20.500. $20.500. Tapi karena orang-orang super kaya sangat mempengaruhi perhitungan itu, lebih dari setengah anak muda Amerika sebenarnya punya tabungan, bahkan lebih sedikit dari itu. Rasanya seperti tamparan di wajah ketika kebanyakan orang harus mengatur anggaran dengan hati-hati hanya untuk bertahan hidup, mencoba menyeimbangkan biaya sewa, belanja, dan bahan bakar yang sepertinya selalu naik setiap kali mengisi. Rasio harga rumah median terhadap pendapatan orang Amerika telah naik dari 3,5 pada tahun 1985 menjadi 5,0 pada tahun 2025. Pada tahun 1985, pekerja rata-rata yang membeli rumah itu seperti berinvestasi pada mobil mewah. Pada tahun 2026 itu, lebih seperti pekerja rata-rata membeli jet pribadi. Inflasi sudah tidak terkendali, tidak peduli apa yang dikatakan pemerintah kepada Anda. Kebohongan terbesar adalah bahwa beban ini ditanggung secara merata oleh seluruh penduduk. Menurut Allianz, harga-harga telah naik sebesar 29% sejak Januari 2019. Dengan selisih inflasi yang terus-menerus sebesar 3 poin persentase atau PPS antara rumah tangga berpenghasilan rendah dan tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, 1 dari 3 rumah tangga berpenghasilan rendah menghabiskan sekitar 95% pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok. Mengingat begitu banyak inflasi didasarkan pada kebutuhan pokok seperti makanan dan bahan bakar, keluarga yang paling banyak menghabiskan uang untuk hal-hal tersebut pasti menjadi yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Bagi orang-orang dengan pendapatan elit yang jauh lebih tinggi dari rata-rata, 16% pengeluaran mereka digunakan untuk barang dan jasa yang sifatnya tidak wajib. Itu adalah istilah akuntan untuk hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak perlu Anda beli. Bandingkan dengan hanya 12% pada rumah tangga berpenghasilan rendah. Harga-harga tersebut adalah yang paling stabil terhadap inflasi. Jadi konsumen berpenghasilan tinggi menderita lebih sedikit. Sementara keluarga berpenghasilan menengah dan rendah merasakan dampak penuh dari setiap bencana ekonomi. Untuk menikmati kehidupan kelas menengah seperti dulu, sekarang Anda membutuhkan gaji elit. Semua perhitungan menunjukkan bahwa siapapun di kelas menengah bawah dan di bawahnya, perlahan-lahan makin terjerumus ke kondisi tidak mampu bayar. Jadi mengapa pemerintah dan semua bank besar bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja? Seseorang sedang berbohong dan mereka menjadi kaya karenanya. Bagian 2, rahasia 9%. Sementara pemerintah seringkali lebih bersemangat mengalihkan perhatian Anda ke Dow atau S&P 500 statistik, sebenarnya yang perlu kita fokuskan di sini adalah indeks harga konsumen atau CPI. Disitulah rahasia gelap itu tersembunyi. Pada tahun 2023, indeks harga konsumen yang dilaporkan untuk semua konsumen perkotaan adalah 4,1%. Namun, Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity menyadari adanya ketidakkonsistenan yang bisa membuat perbedaan besar. Institut Ludwig menghitung metrik mereka sendiri yang menembus bayang-bayang yang mengelilingi pembacaan IHK pemerintah. Ini disebut TLC atau Indeks Biaya Hidup Sebenarnya. Ingat ketika kami memberitahu Anda bahwa rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi menghabiskan jauh lebih banyak untuk kebutuhan yang tidak esensial,
TLC menghitung tekanan berat inflasi terhadap 50% pendapatan terbawah dengan mengecualikan semua pembelian diskresioner yang memperbesar biaya tahunan para penerima pendapatan lebih tinggi. Sebagai gantinya, kita memiliki kebutuhan seperti perumahan, makanan, transportasi, layanan kesehatan, pengasuhan anak, teknologi, dan barang-barang lain seperti pakaian serta perawatan pribadi. Ketika sebagian besar dari lebih dari 80.000 item yang dilacak dalam CPI dihilangkan demi kebutuhan pokok, gambaran untuk rumah tangga kelas menengah bawah dan pekerja menjadi sangat berbeda. Dibandingkan dengan CPI sebesar 4,1% pada tahun 2023, indeks biaya hidup yang sebenarnya mencapai 9,4% mencerminkan kenyataan dari pengeluaran penting seperti perumahan, makanan, dan transportasi. Ini merupakan kenaikan tahunan tertinggi sejak tahun 2001, kurang dari satu dekade sebelum krisis 2008, dan tepat sebelum dimulainya Perang Irak. Ludwig mengatakan, kelas menengah dan pekerja di Amerika menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun ada pertumbuhan ekonomi baru-baru ini. Biaya hidup yang terus meningkat, upah yang stagnan, dan kurangnya pekerjaan dengan upah layak menciptakan badai sempurna yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Namun itu adalah perjudian yang dengan senang hati diambil oleh pemerintah dan industri perbankan. Itu adalah taruhan Anda di atas meja, bukan taruhan mereka. Ini berarti kelas menengah kehilangan daya beli seperti baru saja terkena luka di arteri utama. Pada tahun 2025, orang-orang di kelompok pengeluaran menengah hanya menyumbang 28% dari total pasar pengeluaran konsumen di Amerika Serikat. Kelompok yang sama memiliki 37% pada tahun 1992. Sebaliknya, daya beli orang-orang di 10% teratas penghasilan yang menghasilkan lebih dari $250.000 Amerika per tahun telah mengisi kekosongan kekuatan tersebut. Mereka merupakan 35% dari pengeluaran konsumen pada tahun 1992 dan 48%. Pikirkan baik-baik hal itu. 10% orang di negara ini mengendalikan hampir setengah dari seluruh pengeluaran konsumen di Amerika Serikat. Itu lebih dari sekedar keuntungan, itu adalah dominasi total. Dan kelas pekerja bahkan semakin buruk dibandingkan kelas menengah bawah yang semakin berkurang. Mereka hanya menyumbang 9% dari daya beli konsumen, kurang dari 1/10 dari total keseluruhan. Menurut Mark Zandi, kepala ekonom di Moody's Analytics, rumah tangga berpenghasilan rendah telah melihat bagian mereka dari kue ekonomi menurun, dan itu akan terus berlanjut. Sistem sedang mengambil uang Anda saat ini, memperdagangkan masa depan Anda. Tapi mungkin mereka sudah menanam benih kehancuran mereka sendiri. Tentu saja, jika daya beli di luar 10% teratas runtuh, maka pasar perumahan juga akan ikut jatuh. Secara historis, itulah salah satu retakan pertama yang menyeret seluruh ekonomi jatuh. Tapi itu belum terjadi, dan itu mengungkapkan trik lain yang digunakan sistem untuk membuat segalanya terlihat stabil, padahal sebenarnya tidak. Bagian 3, efek borgol emas. Salah satu kebohongan terbesar yang mungkin pernah kamu dengar tentang pasar perumahan adalah bahwa suku bunga tinggi akan membuat harga rumah anjlok. Suku bunga naik selama periode inflasi. Suku bunga tinggi diketahui dapat menurunkan harga pembelian rumah dalam jangka panjang. Bingung? Bagus. Industri keuangan memang ingin kamu seperti itu. Suku bunga yang lebih tinggi membuat rumah menjadi lebih mahal, sehingga permintaan menurun. Penurunan permintaan secara teori menyebabkan kelebihan pasokan, yang pada akhirnya menurunkan harga. Itu adalah logika ekonomi yang masuk akal, kecuali jika pasokannya terikat. Suku bunga hipotek adalah salah satu penggerak ekonomi terkuat di Amerika Serikat. Perbedaan 1 atau 2% saja berarti biaya tambahan ribuan dolar per bulan bagi pemilik rumah. Pandemi membuat suku bunga hipotek berada di titik terendah dalam sejarah yang memungkinkan banyak orang masuk ke pasar perumahan dan pada prosesnya bertahan untuk kenaikan suku bunga berikutnya. 52,5% memiliki suku bunga di bawah 4% pada kuartal kedua tahun 2025. Pinjaman baru melonjak melewati 6% pada tahun 2022 dan tetap relatif stabil sejak saat itu. Namun bagi mereka yang memiliki suku bunga rendah, ada insentif untuk tidak menjual karena mereka berada dalam posisi yang sangat nyaman. Ini dikenal sebagai borgol emas, setidaknya merupakan situasi yang positif bagi pemilik rumah individu. Hal itu menghilangkan insentif untuk menjual. Orang-orang di luar pasar properti tidak punya peluang untuk masuk. Badan Keuangan Perumahan Federal memperkirakan bahwa efek penguncian ini telah mencegah 1,72 juta penjualan rumah antara tahun 2022 dan 2024. Ini adalah mimpi buruk yang sepertinya tidak akan kita bangun dalam waktu dekat. Jadi meskipun permintaannya lebih rendah, harga tetap tinggi secara artifisial karena pasokan rumah sekarang berada pada titik terendah dalam sejarah.
setidaknya 14% di bawah tingkat sebelum pandemi. Dan sebagai akibat dari kenaikan harga ini, kita bahkan melihat rumah yang terdaftar tetap berada di pasar lebih lama, yaitu 62 hari pada akhir 2025, seminggu lebih lama dibandingkan 2024. Kepala Ekonom Cotality Dr. Selma Heb mengatakan bahwa kurangnya pasokan sering menciptakan pasar yang ketat, meningkatkan rasio pembeli terhadap penjual. Pasar dengan kelangkaan rumah untuk dijual terbesar terus mengalami pertumbuhan harga yang paling kuat, meskipun ada tantangan keterjangkauan. Bagi pembeli rumah pertama kali atau mereka yang harus pindah, hal ini menciptakan tantangan keterjangkauan yang parah, membuat mereka tidak bisa memiliki rumah. Baik mereka terjebak di dalam maupun di luar pasar perumahan, tidak bisa disangkal bahwa masyarakat umum pada dasarnya memang terkunci. Tapi itu hanya satu bagian dari teka-teki dalam gambaran yang lebih besar dan jauh lebih menakutkan. Risiko keruntuhan ekonomi tidak serta-merta hilang setelah krisis 2008. Risiko itu berubah menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk. Bagian 4, bom waktu bank bayangan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan dari mimpi buruk ekonomi yang sedang mendekat kepada kita sangat terkait erat dengan apa yang disebut sektor perbankan bayangan. Jenis volatilitas yang memicu krisis keuangan global dulu terjadi secara terbuka sebelum Undang-Undang Dodd-Frank tentang reformasi Wall Street dan perlindungan konsumen. Undang-undang itu dimaksudkan untuk membatasi lembaga yang terlalu besar untuk gagal, mengakhiri bailout yang didanai oleh pembayar pajak, dan melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan. Tentu saja, undang-undang itu tidak mengakhiri hal-hal tersebut, itu hanya memindahkannya ke tempat yang gelap. Perbankan bayangan lebih suka menyebut dirinya sebagai perantara keuangan non-bank. Dewan Stabilitas Keuangan secara umum menggambarkannya sebagai, kutipan, perantara kredit yang melibatkan entitas dan aktivitas di luar sistem perbankan reguler. Dan di ruang-ruang gelap di luar perbankan tradisional itu, Anda akan terkejut dengan celah-celah regulasi yang bisa dimanfaatkan. Hal ini sangat terkait dengan munculnya kredit swasta. Dulu perusahaan pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman dengan aturan dan pengawasan yang ketat. Sekarang, kredit swasta mengalihkan pemberian pinjaman itu ke pengaturan gaya off-balance sheet antara entitas non-bank yang sebagian besar tidak terlihat oleh publik. Tapi inilah bagian gilanya. Bank masih tetap terlibat. Mereka hanya tidak secara langsung memberikan pinjaman swasta. Sebagai gantinya, mereka memberikan dukungan keuangan kepada pemberi pinjaman swasta. Secara pragmatis, itu masuk akal. Regulasi Dodd-Frank memaksa bank-bank tradisional untuk menahan lebih banyak modal guna mengurangi risiko pinjaman dan melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap peminjam. Hal itu memperlambat seluruh proses dan menciptakan biaya tambahan dalam pemberian pinjaman. Masalah-masalah ini tidak terjadi pada kredit swasta dan itu terlihat jelas. Industri ini sekarang telah mencapai angka 2,2,1 triliun dolar dan diperkirakan oleh BlackRock akan mencapai 4,5 triliun pada tahun 2030. Risiko utama di sini adalah tanpa regulasi dan transparansi, seluruh pasar akan membusuk dari dalam. Kita semua akan ikut terseret jatuh bersamanya. Raghavendra Rao, seorang profesor keuangan di Universitas Cambridge, mengatakan tidak ada yang tahu berapa nilai sebenarnya dari aset yang mereka pegang. Mereka tidak transparan. Kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Semoga saja tidak ada pinjaman bermasalah. Tapi bagaimana jika ternyata ada? Penyebab utama dari pinjaman bermasalah yang menyebabkan kerusakan dari dalam industri kredit swasta yang sedang berkembang pesat adalah metode yang mereka gunakan untuk menilai pinjaman mereka, yaitu mark-to-model. Metode ini menggunakan model keuangan untuk menilai investasi, bukan harga pasar saat ini yang sebenarnya. Itu berarti, alih-alih menjadi ilmu pasti, seringkali ada unsur tebak-tebakan yang sangat mengkhawatirkan. Dalam industri yang sangat terkait dengan perekonomian secara keseluruhan, tampaknya mereka hampir tidak tahu apakah entitas yang mereka pinjami akan gagal membayar pinjaman mereka atau tidak. Dan masih ada lapisan-lapisan lain yang bahkan belum kita kupas, yang entah bagaimana, bahkan lebih buruk daripada yang sudah kita lihat sebelumnya. Bank-bank bayangan ini membuat perusahaan mati tampak hidup di atas kertas dengan menciptakan dan memanfaatkan bentuk utang baru yang berbahaya. Bagian 5. Ekonomi Zombie. Beyond Meat Incorporated, AMC Entertainment, Sunrun, 59 Incorporated. Apa kesamaan bisnis-bisnis ini? Mereka semua adalah zombie. Ketika Anda melihat fakta dan statistiknya, Anda mulai menyadari bahwa kita mungkin sedang menghadapi kiamat zombie secara keseluruhan dan bahkan tidak mengetahuinya. Perusahaan zombie adalah bisnis yang nyaris hanya cukup menghasilkan untuk membayar bunga utang. Untuk tetap bertahan, perusahaan ini harus mengambil utang baru hanya untuk membayar cicilan lama. Biaya pinjaman mereka sangat gila, dan setiap hari mereka semakin mendekati kebangkrutan.
Sepertinya itu kondisi yang sangat buruk bagi sebuah perusahaan. Menurut perkiraan Deutsche Bank, hingga tahun 2020, sebanyak 18% perusahaan Amerika Serikat yang diperdagangkan secara publik adalah perusahaan zombie. Akan sangat menggoda untuk berkata, tembak saja zombie itu di kepala dan selesaikan. Tapi perusahaan zombie ini menyumbang 2,2 juta pekerjaan pada tahun 2020. Seiring waktu berjalan dan jumlahnya meningkat akibat inflasi, hasilnya akan semakin banyak pekerjaan yang terikat pada bisnis-bisnis tak layak yang seperti mayat hidup ini. Sebagian besar perusahaan ini harus menggunakan PIK atau pembayaran dalam bentuk barang. Rencana pembayaran ini dilakukan dengan sia-sia untuk mencoba mengejar utang mereka yang terus menumpuk. Pada dasarnya, alih-alih membayar bunga dengan uang tunai, pembayaran tersebut justru digabungkan ke dalam saldo utang yang masih harus dibayar kepada para kreditur. Hal ini meningkatkan jumlah utang yang mereka tanggung dan seringkali menjamin kehancuran yang lambat namun pasti. Dengan begitu banyak bagian ekonomi yang berada dalam posisi seperti ini, rasanya kita sedang menyaksikan penghancuran yang terkontrol. Salah satu pilar utama ekonomi perlahan-lahan runtuh, tetapi industri kredit swasta berusaha menutupi bencana ini di balik tirai keheningan. Tapi jangan tertipu dengan permainan tipu-tipu di sini. Ini dimaksudkan untuk menipu Anda dan membuat Anda lupa akan bahaya yang diam-diam mendekati Anda. Sementara para korporasi bermain pura-pura dan terus memperpanjang utang bermasalah, satu generasi secara diam-diam gagal bayar, menumpuk bubuk mesiu untuk ledakan ekonomi. Bagian 6, gagal bayar yang tak terlihat. Apakah ini sebuah kesalahan atau memang disengaja? Apakah ini direncanakan atau tidak? Sistem ini hanya memiliki satu akhir yang tak terelakkan, yaitu menciptakan ekonomi berbentuk K yang membuat kita semakin terjerumus ke dalam dunia antara yang punya dan yang tidak punya, lebih dalam dari sebelumnya. Setelah kehancuran itu selesai dan garis-garisnya sudah ditentukan, yang tersisa hanyalah para pemilik aset dan para pekerja jasa. Tapi apa sebenarnya arti semua itu? Ekonomi berbentuk K adalah konsep untuk sebuah masyarakat yang sangat timpang, sehingga orang Amerika terkaya bertanggung jawab atas setengah dari perekonomian. Di satu sisi, pasar saham sedang melonjak dan barang-barang non-esensial laku terjual seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, orang-orang harus memilih antara mengisi bensin kendaraan mereka atau mengisi perut mereka setiap harinya. Satu sisi grafik naik, sisi lainnya turun, seperti struktur huruf K. Dan dalam kasus kita, perpecahan ini benar-benar terbagi secara jelas antar generasi. Generasi baby boomer memegang aset sebesar 83,3 triliun dolar, lebih dari setengah total kekayaan rumah tangga di Amerika Serikat. Mereka adalah generasi terkaya dalam sejarah dengan rata-rata 1 juta dolar per orang. Lalu ada generasi milenial dan Gen Z yang jika digabungkan menjadi kelompok populasi terbesar. Namun jika digabung, mereka hanya memiliki 17,1 triliun dolar, hanya 10,5% dari total kekayaan Amerika Serikat. Dan generasi-generasi ini juga menghadapi lebih banyak jebakan utang tersembunyi dibandingkan generasi sebelumnya, seperti semakin populernya skema beli sekarang bayar nanti. Ini adalah aliran utang baru yang bahkan tidak tercatat dalam data federal. Sistemnya kejam, tidak adil. Sistem ini dirancang untuk mengosongkan kelas menengah dan membuat orang-orang pekerja keras menjadi tidak punya uang. Kecuali membalikan semuanya dan memulai dari awal, peluang terbaik Anda untuk bertahan dari gelombang horor keuangan yang terus meningkat adalah memindahkan uang Anda ke satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh gelombang itu. Jadi, apa saja tempat itu? Bagian 7. Buku Panduan Bertahan Hidup. Dalam jangka pendek, jika Anda ingin selangkah lebih maju dari kehancuran, Anda perlu mengalihkan portofolio Anda ke aset-aset kuat yang tahan inflasi dan berada di luar jangkauan campur tangan pemerintah. Salah satu investasi klasik untuk melindungi dari inflasi adalah emas. Masalahnya, emas tidak sepenuhnya tahan terhadap inflasi. Ketika bank menaikkan suku bunga karena inflasi, emas tidak akan memberikan hasil dari bunga tersebut. Jadi itu bukan aset yang paling menguntungkan untuk dimiliki. Kamu juga bisa berinvestasi secara luas di komoditas seperti gandum, logam mulia, listrik, minyak, daging sapi, jus jeruk, dan dana yang diperdagangkan di bursa untuk gas alam. Tapi ini juga tidak tanpa risiko, mengingat komoditas bisa menjadi pasar yang sangat fluktuatif, bahkan di luar konteks inflasi. Faktor permintaan dan penawaran yang menentukan nilai komoditas sangat sensitif terhadap peristiwa geopolitik dunia, dan sepertinya akhir-akhir ini kita semakin sering mengalami perang. Jika Anda ingin menjalankan strategi investasi dengan aman, selalu ada portofolio saham obligasi 60/40.
Namun, portofolio ini bisa berkinerja jauh lebih buruk dalam jangka panjang dibandingkan portofolio saham sepenuhnya. Sebaliknya, jika Anda ingin masuk ke pasar properti yang sedang buruk, Anda bisa berinvestasi di REIT, yaitu Trust Investasi Properti. Ini adalah kumpulan properti yang membayar dividen, tetapi Anda tetap bisa terkena pajak properti dan perubahan permintaan terhadap aset berimbal hasil tinggi lainnya. Seperti halnya dalam dunia investasi, tidak pernah ada yang namanya tanpa risiko. Hanya saja risikonya lebih kecil dibandingkan alternatif lain. Di dunia ekonomi yang keras dan penuh persaingan, pertumbuhan bukan lagi menjadi prioritas utama. Semua tentang ketahanan, bertahan, dan melewati gelombang sambil menjaga aset Anda tetap aman dari tangan pemerintah dan institusi perbankan bayangan. Jika Anda beruntung, Anda bisa membawa diri dan keuangan Anda keluar dari dunia jasa dan masuk ke dunia kepemilikan aset sebelum gelombang kejut datang. Tapi kesempatan itu semakin cepat tertutup. Bisa jadi gelombang itu sudah menghantam Anda dan Anda bahkan tidak sadar sedang berdarah sampai Anda benar-benar kehabisan darah. Ingin tahu lebih banyak informasi yang Anda butuhkan untuk bertahan di realitas ekonomi kita saat ini? Maka Anda tidak boleh melewatkan minyak $200. Ekonomi dunia hancur lebur, atau tonton ini sebagai gantinya.